Halo, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Ini ada pertanyaan teman-teman, apa ciri-ciri usaha yang berkembang? Nah, saya menangkap pertanyaan ini maksudnya adalah kita kan punya usaha ya. Apa ciri-cirinya biar kita tahu gitu loh, kalau usaha kita ini berkembang, bukan semakin lama semakin menurun atau ke arah kegagalan atau kebangkrutan gitu ya. Nah, pertama-tama teman-teman, kalau dalam kondisi umum, kita bahas secara umum dulu, singkat aja. Usaha perdagangan itu baik toko, warung gitu ya, yang jelas tidak mungkin gagal dalam semalam. Gitu ya, hari ini buka besok pagi bangkrut, nggak mungkin. Atau hari ini buka baik-baik saja kemudian besok pagi tiba-tiba jadi besar juga. Hayal teman-teman, nggak mungkin ya. Semua ada prosesnya, semua ada waktunya. Nah, karena semua ada waktunya, semua ada prosesnya ini, kita bisa mengenali ciri-ciri ini atau tanda-tandanya gitu ya, yang mudah ya teman-teman ya. Nah, tanda-tandanya kalau saya mencatat ada 5, sebenarnya mungkin lebih ya, bisa kita cermati lebih dari itu, tapi kita bahas 5 aja di video ini supaya nggak terlalu panjang. Dan saya berharap kalau teman-teman punya ciri-ciri dari 5 hal ini, teman-teman bisa mengoptimalkan ya, semakin mengoptimalkan supaya usahanya juga berjalan ke arah semakin berkembang gitu ya. Mungkin nggak punya 5, tapi ya paling nggak sebagian besar lah ya sudah bisa mengejar ke 5 tanda-tanda ini teman-teman. Tanda yang pertama atau ciri yang pertama itu jumlah pelanggannya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu customer base, itu meningkat, semakin meningkat dibandingkan misalnya dengan tahun lalu, dibandingkan dengan awal pertama buka usaha, itu ada peningkatan. Itu udah cukup. Nah, kalau peningkatannya kecil ya berarti perkembangannya kecil. Kalau semakin besar peningkatan customer base-nya ini, semakin besar peningkatan pelanggannya ini, artinya juga arah perkembangan usaha kita juga semakin besar, otomatis semakin cepat gitu teman-teman. Nah, ini bedakan antara pelanggan dengan pembeli. Pembeli itu bisa siapa saja, orang kebetulan lewat depan toko kita, entah siapa, entah dari mana, kebetulan lihat sesuatu di toko kita pengen beli, lalu dia membeli, itu bisa. Tapi dia kan bukan pelanggan teman-teman. Ya, kalau pelanggan itu orang yang sudah mempercayakan kebutuhannya ke tempat kita. Jadi kalau dia butuh sesuatu, yang dia ingat adalah toko kita ya, dia mau belinya ke tempat kita gitu ya, dia otomatis akan belanja berulang-ulang. Itu namanya langganan atau pelanggan. Nah, orang-orang yang seperti ini kalau jumlahnya semakin lama semakin meningkat, berarti usaha kalian juga punya satu ciri bahwa semakin ke arah usahanya berkembang gitu teman-teman. Nah, kemudian ciri yang kedua teman-teman, itu omsetnya meningkat. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, semua pedagang senang banget nih kalau dengar kabar omsetnya meningkat. Cuman datangnya dari mana nih omset peningkatannya ini? Yang pertama teman-teman, datangnya dari jumlah transaksi yang bertambah. Jumlah transaksi itu maksudnya tadinya rata-rata pembelinya itu per hari misalnya 5 orang waktu awal-awal buka. Kemudian setahun kemudian per hari rata-rata 15 orang atau 15 transaksi gitu. Itu kan udah ada peningkatan. Otomatis kalau jumlah transaksinya bertambah, omsetnya pasti bertambah teman-teman ya. Yang kedua, datangnya omset yang meningkat ini selain dari jumlah transaksi, itu dari nilai transaksinya. Nah, kalau jumlah transaksi itu per hari 5 orang jadi 10 orang gitu ya, itu jumlah transaksi. Kalau nilai itu setiap transaksi berapa rupiah, itu nilainya, maksudnya seperti itu. Contoh, kalau tadinya orang setiap kali belanja paling habisnya 10.000 di tempat kita ya, cuma beli sampo, cuma beli kecap, cuma beli apa yang habisnya mungkin maksimal 10.000 lah. Nah, sekarang lambat laun mereka mulai sekali belanja habisnya 20.000, sekali belanja habisnya 50.000. Nah, itu artinya nilai transaksinya meningkat. Nah, tadi kalau jumlah transaksinya, jumlah orangnya itu udah semakin meningkat, kemudian nilainya, transaksi nilai belanjanya juga semakin meningkat, otomatis omsetnya kan juga meningkat. Nah, masih ada satu lagi teman-teman, selain dari jumlah transaksi dan nilai transaksi yang bisa meningkatkan omset, itu dari volume penjualan. Volume penjualan itu total, katakanlah per hari gitu ya, kita bisa jual barang berapa banyak. Misalnya kalau tadinya kita jual gula pasir misalnya, per hari baru bisa jual 10 kilo, nah sekarang kita sudah bisa per hari itu mungkin 50 kilo. Nah, itu volume penjualannya sudah meningkat teman-teman. Nah, itu yang membuat omset di usaha kita juga meningkat. Itu ciri yang kedua teman-teman, omset yang meningkat. Ciri yang ketiga adalah kapasitas belanja kita, kapasitas kulakan kita itu juga semakin meningkat. Jadi kita itu mulai belanja dagangan lebih banyak dari biasanya.
atau mungkin kalau nggak lebih banyak ya lebih sering dari sebelumnya gitu ya. Kalau biasanya sehari misalnya belanja ke agen Kulakan itu habisnya 500.000, sekarang sudah bisa habis 1 juta, 1,5 juta, 2 juta bahkan. Nah, itu artinya kapasitas belanja kita udah semakin meningkat. Terus juga kalau tadinya seminggu belanja mungkin 2 kali, sekarang udah 3 kali bahkan 4 kali. Nah, itu artinya sudah lebih sering kita belanja. Kenapa kita sering belanja? Karena penjualannya semakin meningkat tadi teman-teman ya. Nah, itu kemudian juga kalau kapasitas belanjanya semakin meningkat, Kulakannya udah semakin banyak. Nah, ini efeknya teman-teman, tempatnya udah mulai terasa sempit, mulai terasa penuh ya, karena semakin banyak barang yang ditampung, sementara kita masih menempati lokasi yang sama, tempat yang sama, toko yang sama, jadi otomatis nanti efeknya adalah toko kalian akan terasa penuh, terasa sumpek. Nah, ini kalau kalian sekarang mulai tokonya kerasa sumpek, barang di mana-mana berantakan, mulai merasa seperti itu, justru senang teman-teman ya, selamat, berarti stok kalian mulai tambah banyak. Nah, kemudian efek yang berikutnya selain tempatnya jadi tambah penuh, jadi tambah berantakan, bahkan mungkin ya karena kapasitas belanjanya semakin meningkat, itu kalau di awal-awal peningkatan kapasitas belanja biasanya justru kita akan merasa modalnya itu kurang, kita akan selalu merasa kekurangan modal, kekurangan uang, itu uang untuk modal, karena kita memang harus belanja lebih banyak, artinya kan kita butuh uang lebih banyak untuk belanja ya. Omsetnya memang meningkat, penjualannya memang meningkat, tapi belanjanya lebih banyak lagi. Artinya uang yang dibutuhkan untuk belanja ini lebih besar daripada omset yang kita terima. Nah, di awal-awal itu biasa kalau kita merasa aduh duitnya kurang, kok rasanya mau belanja nombok terus, kok mau belanja duitnya kurang terus modalnya, itu malah memang ya semua pedagang saya kira mengalami. Jadi malah bagus teman-teman. Nah, tanda yang keempat, ini kalau yang 3 tanda pertama tadi sudah bisa kita lalui, sudah lulus, ini soal kapasitas belanja tadi juga. Kan tadi kalau awal-awal kapasitas belanjanya naik kan kita modalnya rasanya kurang ya duitnya. Nah, kalau itu sudah pelan-pelan mulai teratasi, duitnya udah nggak merasa kurang lagi, udah mulai bisa balance antara duit yang diterima dengan mau belanja berapa. Nah, ini modal berjalannya atau modal berputarnya, uang yang kita kelola di toko ini, pelan-pelan ini sudah mulai mampu membiayai operasional usaha. Misalnya mau bayar listrik, bayar transport, bayar karyawan, bayar apapun yang kaitannya dengan usaha, kita udah nggak perlu merogoh uang pribadi, cukup dari perputaran usaha. Nah, itu artinya usaha kita semakin berjalan ke arah lebih baik, semakin berkembang. Nah, tanda yang kelima teman-teman, ciri yang kelima, ini penting banget kalau menurut saya, cuman malah justru jarang terpikirkan oleh kebanyakan pedagang, dan kadang nggak banyak orang percaya juga, yaitu usaha yang semakin berkembang itu mulai tidak terpengaruh dengan persaingan teman-teman. Jadi dampak persaingan itu nggak terlalu besar untuk usaha kita. Kenapa? Karena posisi usahanya sudah semakin kuat. Usaha yang semakin berkembang itu kan posisinya semakin kuat ya di mata konsumen, di mata market gitu ya, di mata pasar di sekeliling kita itu sudah semakin kuat, jadi sudah nggak terlalu terpengaruh dengan persaingan. Mungkin sedikit ya terpengaruh lah, tidak mungkin tidak terpengaruh sama sekali, tapi pengaruhnya ini sudah nggak signifikan, sudah tidak menggoyahkan posisi usaha kita teman-teman. Jadi misalnya nanti di toko lain lagi ada promo, atau di minimarket lagi ada promo, mungkin jualan kita agak sepi sedikit karena pada lari ke sana, itu hanya sebentar lah, paling selama promo itu berlangsung. Setelah promonya selesai, mereka akan mengatur posisi lagi, akan balik belanja ke tempat kita lagi teman-teman. Nah, itu karena posisi usaha kita yang sudah lebih kuat di mata konsumen, di mata pasar, di mata masyarakat di sekitar kita teman-teman. Nah, kalau kalian usahanya sudah punya kelima tanda ini, menurut saya sempurna banget teman-teman. Berarti usaha kalian sudah on the track, sudah berjalan ke arah yang benar gitu ya, sudah memang jalannya naik, artinya ke arah yang semakin berkembang. Tapi kalaupun belum, nah kelima hal ini bisa kalian usahakan supaya kalian bisa capai 5 tanda-tanda ini.